Halo teman-teman, Hai teman-teman, Halo teman-teman, ayo kita dengarkan Pantun Rohani pantun rohani untuk hari ini. Rabu 13 Oktober 2021. Lukas bab 11 ayat 42-46. Sama saya Audrey dari Solo. Dengan Phoebe di Surabaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Farisi adalah salah satu sekte Yahudi. Mereka mempelajari pengetahuan yang mendasar tentang Taurat Musa dan tradisi nenek moyang mereka dan menafsirkan dengan murni bahkan cenderung kaku atau keras tentang hal-hal yang berhubungan dengan hari Sabat, kebersihan ritual, dan semua yang berkaitan dengan persepuluhan. Agar terjaga kemurnian ajarannya, maka penganut sekte ini memisahkan diri dari kelompok Yahudi lainnya dan hidup secara eksklusif untuk menghindari terjadinya pencemaran tradisi Yahudi. Itu sebabnya sampai sekarang hanya keturunan bangsa Yahudi sajalah yang boleh menganut agama Yudaisme. Sebenarnya prinsip ini bagus, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kesombongan, sehingga lebih mementingkan legalitas daripada keadilan dan kasih. Bagian inilah yang mendapatkan kritikan keras dari Yesus dalam Injil yang kita baca pada hari ini. Tidak baik bila terlalu ambisi. Kita pun harus kendalikan emosi. Yesus mengancam orang-orang Farisi karena abaikan hal yang lebih esensi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Ada beberapa kecaman yang disampaikan Yesus kepada orang Farisi, yaitu tentang persepuluhan, kebiasaan mencari muka dengan duduk di bangku yang paling depan atau di tengah pasar, dan tentang sikap munafik kaum Farisi. Ibarat kuburan yang indah bagian luarnya, namun kotor dalamnya. Sedangkan kepada ahli Taurat, Yesus mengkritik mereka karena hukum Taurat digunakan mencari hormat dan keuntungan untuk diri sendiri. berkemah di kebun menggunakan tenda. Yang penting adalah kebersamaannya. Kalian seperti kubur tanpa tanda, jadi tiada yang mengetahuinya. Orang Farisi bersikap angkuh dan arogan, seakan diri mereka adalah kebenaran, dan di luar kelompok mereka adalah salah. Mungkin hal ini disebabkan oleh jabatan mereka sebagai ahli Taurat dan imam di Bait Allah yang memiliki kuasa di bidang agama dan sosial pada masyarakat Yahudi. Menggali tanah menggunakan cangkul, tapi capeknya memang minta ampun. Kalian letakkan beban tak terpikul, tapi tak ikut menyentuh sedikit pun. Kondisi tersebut mirip dengan keadaan sekarang ini. Orang yang memiliki kuasa dan jabatan cenderung menyalahgunakan jabatan dengan menggunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Tidak heran apabila ada kecenderungan bersikap sombong ketika seseorang memiliki kuasa untuk mengatur orang banyak,
sehingga ia merasa berhak menentukan mana yang boleh dilakukan atau tidak. Yesus mengecam mereka karena mengabaikan keadilan, yaitu hak-hak warga yang tak mampu bersuara, dan kasih Allah yang semestinya dirasakan oleh semua orang. Semoga kita yang telah merasakan kasih Allah bersedia untuk menyebarkan kasih-Nya kepada sesama. Tuhan memberkati usaha kita. Terima kasih. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Adakah kecaman Yesus itu sebenarnya untuk kita juga? Selamat bertekun dalam berdoa Rosario. Salam Sureja, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.